Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Ku mau melayani-Mu, mengiring-Mu Tuhan seumur hidupku. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
kehidupan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami untuk melayani, mengiringmu Yesus seumur hidup kami. Kami sadar bukan kuat gagah kami, tapi oleh pertolongan Roh Kuduslah kami akan dapat setia. Allah Roh Kudus berbuah dalam kami, berkarya dalam kami. Kami setia berjalan bersama dengan Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali memberikan mahkota kehidupan itu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yosua pasal 13 ayat 1 sampai 7 saja. Demikian firman Tuhan. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Kron, dan orang Awi. Di sebelah selatan seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit. Mulai dari Baal-Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot, Main. Semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel, hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Bapak Ibu, di ayat 1 dikatakan setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Kalau membaca ayat ini, terkesan Tuhan begitu terus terang. Yosua yang selama hidup kita tahu sejarah perjalanan hidupnya, berperang mati-matian dan berusaha sedemikian rupa mengerjakan tugas panggilannya sebagai pemimpin Israel menggantikan Musa. Dan sekarang telah tua, ternyata Tuhan seakan-akan tidak memuji dia di masa tuanya sebagai satu keberhasilan. Bukan dikatakan, kamu telah melayani aku dengan giat, dengan setia, maka sekarang beristirahatlah dari segala cerih lelahmu. Tidak. Tetapi dengan bahasa saya ulang sekali lagi, sepertinya Tuhan berkata, Yosua, kamu sudah tua, dan masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Bapak Ibu, sifat Tuhan begitu berbeda dengan manusia yang mulutnya penuh rayuan. Contohnya,
Lama ndak ketemu, waduh lama tidak pernah lihat, sekarang tambah cantik dan awet muda ya. Padahal tidak demikian, itu namanya bohong. Mana ada tambah awet muda, jelas makin lama, ya semakin tua. Bapak Ibu, apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan melalui ayat-ayat ini? Tuhan berbicara apa adanya, begitu jujur. Kita tahu dalam kehidupan Yosua yang begitu giat dan begitu mengasihi Tuhan, tanpa kompromi bahkan. Sewaktu banyak orang Israel jatuh dalam dosa, Yosua tetap dalam iman percayanya. Sewaktu 10 pengintai ketakutan seperti orang mati dalam memberikan kabar busuk, Yosua sekali lagi tetap perkasa dan sama sekali tidak terpengaruh. Dia menunjukkan imannya kepada Tuhan dan percayanya. Tidak terbawa arus zaman. Yosua tetap beriman dengan begitu teguh dan mempercayai Tuhan sepenuh hati. Itulah Yosua yang semenjak begitu muda menjadi tentara Tuhan. Dan kehebatan imannya sampai membuat Musa terheran dan begitu sayang kepadanya. Kini Yosua telah mencapai usia-usia masa tuanya. Mungkin sekitar 90 sampai 100 tahun perkiraannya. Dan Tuhan berkata, banyak pekerjaan belum selesai. Tuhan tegas apa adanya. Ini untuk memberi satu hal pengertian iman kepada kita, yaitu memang tubuh kita dibatasi oleh usia. Oleh sebab itu, kerjakanlah setiap tugas yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya. Mengerjakan dengan sebaik-baiknya bukan berarti sempurna. Kita manusia tidak mungkin sempurna, tetapi harus bermental kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Nanti Tuhan yang akan menyempurnakan. Seperti firman yang kita baca hari ini, dikatakan bahwa memang Yosua belum menyelesaikan tugas menduduki semua wilayah Kanaan. Dan kita tahu, seperti yang kita baca, yang belum diduduki itu adalah daerah orang Filistin, yang kita tahu di masa sekarang menjadi konflik yang serius dan tidak berkesudahan sampai nanti Yesus datang kedua kali. Tapi sebenarnya ini sudah dinubuatkan karena ayat 6 bagian terakhir dikatakan, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Jadi saya simpulkan sebenarnya memang tugas Yosua hanya sampai batas usianya. Yosua telah mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sampai batas usianya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, semua manusia harus mengalami kematian karena memang tubuh kita dibatasi dengan usia. Makin tua, makin lemah, dan akhirnya kembali ke tanah. Yang berarti masa kerja kita dan pelayanan kita ada batasnya, ada waktunya. Oleh sebab itu gunakan batas waktu yang ada sebaik mungkin. Selama badan masih kuat, layani Tuhan dengan giat, karena akan ada waktunya kita melayani, namun tubuh dan pikiran kita sudah merosot. Berbahagialah orang percaya yang sanggup melayani Tuhan semenjak masih muda sampai ke finalnya. Itulah artinya tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita telah selesai. Namun mengapa kepada Yosua Tuhan berkata masih banyak yang belum diselesaikan? Karena berarti akan ada yang melanjutkan. Tugas kita selesai, tapi gereja masih belum selesai.
pekerjaan gereja Tuhan selama masih dunia ada, masih belum selesai, akan terus berkelanjutan. Setelah kita selesai, akan diteruskan yang lain, sampai Yesus datang kedua kalinya. Mereka yang telah setia sampai akhir hidupnya, menyelesaikan tugas dan panggilannya, sebaik-baiknya akan menerima mahkota kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, penuh berkat-Mu. Bahkan hari ini hamba-Mu ada bersama-sama hamba-hamba Tuhan yang lain semua di retreat Sinode JKI, di Sinode JKI di Salatiga. Tuhan, berkat Engkau sediakan terutama secara rohani, jiwani, dan juga jasmani. Kami bersyukur Engkau sediakan berkat-berkat rohani menyertai hamba-hamba-Mu yang ikut retreat selama 3 malam 4 hari ini. Luar biasa Tuhan melawat dari hari pertama. Kami yakin percaya Engkau sediakan berkat lebih lagi di hari kedua ini. Karena itu akan menjadi bekal bagi hamba-hamba-Mu untuk memberkati umat Tuhan, menangkap visi yang dari Tuhan, dan membawa umat Tuhan berjalan seturut visi itu, sehingga gereja Tuhan selalu dipersiapkan sebagai umat yang siap menyambut kedatangan Tuhan, yang berbuah umat kesaksian bagi dunia ini. Sehingga tugas yang Kau beri sebagaimana firman yang kami renungkan pagi hari ini dinyatakan terlaksana sepanjang umur hidup kami, melayani-Mu, mengiring-Mu semaksimal mungkin. Mungkin jauh dari sempurna, tapi kami belajar menangkap kebenaran firman ini untuk melayani Tuhan, menjalankan tugas kami sebaik-baiknya. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati perangkat kerja gereja, para pengurus, juga Tuhan memberkati umat Tuhan, hidupnya juga boleh maksimal di dalam Tuhan. Sepanjang hari ini apa yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan berkati, menghasilkan yang terbaik, berkati usaha pekerjaan kami, berkati studi anak-anak kami, masa depan mereka, berkati setiap keluarga daripada umat-Mu dalam kelimpahan untuk menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, salam penuh rahmat dari Salatiga. Shalom.